Mata Putri terbelalak berwarna putih, dan kami yang panik memanggil salah seorang resepsionis. "Pak, teman saya kesurupan dan kami semua nggak paham apa bahasanya. Tolong Pak, teman saya di kamar yang dari tadi menangis menguraung-uraung," ujar Mbak Titi panik. Di meja resepsionis terlihat ada dua orang pria yang berumur sekitar 35 tahun. Hanya saling pandang mendengar keluhan Mbak Titi. "Oh, kesurupan. Di sini sih udah tidak aneh bagi kami melihat tamu hotel yang kesurupan, karena di sekeliling homestay ini dahulu dibuat kuburan massal bagi korban tsunami." Mbak Titi rasanya bagaikan tersambar petir di siang bolong. Lagi dan lagi menginap di hotel angker Banda Aceh. Mbak Titi dan Bapak resepsionis langsung menuju kamar kami dan berkomunikasi dengan Putri menggunakan bahasa Aceh. "Kamu ini jangan ganggu terus tamu yang ingin menginap. Saya tahu kamu sebenarnya bukan korban tsunami, tapi kamu ini jin," suara si resepsionis membentak. "Saya mau pulang. Saya mencari suami dan anak saya. Tolong saya, sempurnakan saya," jawab Putri dengan suara yang parau. "Baiklah, kami akan mendoakan kamu, tapi kamu jangan sekali-kali lagi datang. Ini bukan tempatmu." Kemudian si resepsionis mengajak kami bertiga untuk sama-sama mendoakan dan mengirimkan Al-Fatihah untuk arwah yang merasuki Putri. Putri yang perlahan sadar, ia bercerita jika ia melihat seorang ibu-ibu muda dengan perut yang mengandung sedang duduk di atas ayunan. Ibu muda itu tidak hentinya menatap tajam ke arah Putri, dan setelah Putri memperhatikan dalam-dalam, perut ibu itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Karena ada sebuah seng besar menancap yang sangat amat mengerikan. Anehnya, saat Putri berteriak meminta tolong, tidak ada siapapun yang mendengarnya sampai Putri tidak sadarkan diri. Teror pun kini mulai beranjak kepada Laras. Saat ia sedang mandi malam, Laras melihat ada genangan darah di lantai kamar mandi. Laras sempat berteriak meminta tolong diambilkan pembalut karena ia berpikir sedang berhalangan rutin pada hari itu. Baru saja aku memberikan pembalut itu, Laras menjerit dari kamar mandi karena melihat banyak potongan tubuh yang berceceran di kamar mandi. Akhirnya setelah kejadian Putri dan Laras, aku serta Mbak Titi sepakat untuk tidak mandi malam itu, dan kami mencoba tetap terjaga. Sampai esok pagi kami kembali ke Pelabuhan Ule. Sungguh ini adalah pengalaman horor yang gak akan pernah bisa aku lupain. Sewaktu di Banda Aceh, beruntung saat di Sabang sudah tidak ada lagi hal-hal mistis yang mengganggu kami, dan keletihan kami pun terbayar oleh keindahan Pulau W, Sabang, serta keramahan orang-orang Aceh terhadap kami wisatawan lokal di kala itu. Cerita selanjutnya dari sudut pandang Mbak Tika. Siang itu di kantorku diadakan meeting dadakan. Aku, SPV Gudang, Mbak Tika, manajer finance, Pak Yanto, manajer gudang, dan Anissa, SPV accounting, serta direktur dan komisaris berkumpul untuk membahas pekerjaan di luar kota. Aku yang memang karyawan baru di perusahaan itu baru mengetahui keadaan genting yang sedang melanda perusahaan tersebut, yaitu ada banyaknya kebocoran kasus korupsi di bagian keuangan maupun barang di beberapa titik wilayah. Hal itu terjadi karena orang audit pusat bekerja sama dan memberikan laporan palsu kepada atasan untuk menutupi para petinggi wilayah cabang yang menjual produk dengan harga tinggi, dan hasilnya disetorkan dengan harga yang rendah dengan dalih tidak laku di pasaran dan harus dijual murah atau cuci gudang
Oh iya, perusahaanku ini bergerak di bidang supplier aksesoris handphone dan juga handphone impor dari Cina. Jadi di sini aku bisa mengambil kesimpulan mereka yang ditugaskan di bagian cabang sebagai marketing menjadikan tempat kerja mereka ini sebagai ladang bahasa yang menguntungkan. Setelah ada perbincangan yang alot antara 3 divisi dan para petinggi, diputuskanlah aku untuk mensidak ke wilayah Kalimantan, Balikpapan dan sekitarnya. Pak Yanto bagian wilayah Jawa Timur, Surabaya dan sekitarnya. Anissa bagian Jawa Tengah, Semarang dan sekitarnya. Dan Mbak Tika harus sidak ke bagian Banda Aceh. Saat Mbak Tika diberi kuasa untuk mensidak wilayah paling barat Indonesia itu, Mbak Tika dengan lantang ia menolak. Sang direktur sempat menanyakan alasannya, karena Mbak Tika sudah pernah berkunjung ke wilayah itu dan sudah mengenali seluk-beluk para pekerjanya. Mbak Tika tidak memberikan alasan pasti. Dia tetap menolak dan menitikkan air mata di ruang rapat. Keadaan rapat yang berubah menjadi tidak kondusif, membuat Pak Yanto mengambil alih pekerjaan Mbak Tika di Aceh, dan Mbak Tika pun setuju jika ia harus melakukan sidak ke wilayah Jawa Timur. Akhirnya para petinggi pun setuju dengan usulan tersebut dan meminta asistennya memesankan segera tiket pesawat serta penginapan untuk kami di masing-masing daerah. Setelah meeting usai, Mbak Tika langsung datang ke ruanganku dan Pak Yanto. Mbak Tika sangat berterima kasih kepada Pak Yanto mau menggantikannya pergi ke Aceh. Mbak Tika sebenarnya ingin menceritakan apa yang menjadi alasan ia enggan ditugaskan di Aceh selama kurang lebih 1 minggu. Namun ia merasa sangsi jika para petinggi perusahaan akan percaya akan cerita yang di luar nalar. Jadi ia lebih memilih bungkam. Aku yang melihat ada gelagat aneh dari Mbak Tika sempat menerka-nerka. Apakah ada tindak kejahatan selama di sana? Ataukah ada tindak pelecehan yang diterima oleh Mbak Tika? Duset, bukan itu masalahnya. Alhamdulillah semua tebakanmu salah. Dan jangan sampai dia terjadi. Kan sudah Mbak bilang tadi, kalau ini kasusnya di luar nalar manusia. Aku serta Pak Yanto saling tatap, dan akhirnya kami spontan menjawab, "Oh, berarti setan." Mbak Tika langsung mengangguk lemas dan tatapannya menjadi agak nanar. Pak Yanto yang penasaran langsung memburu Mbak Tika dengan berbagai macam pertanyaan seputar wilayah Aceh yang akan ia datangi nanti. Gini deh, aku ceritain ya pengalamanku tahun 2016 waktu itu, Pak. Biar Bapak dan Marcel jelas kenapa sih aku segitu enggaknya untuk menginjakan kaki ke Aceh lagi. Aku benar-benar trauma. Mbak Tika mendekatkan kursi kantor yang ia duduki mendekat kepada kami berdua dan berbicara dengan agak berbisik-bisik. Berlatar di tahun 2016 di bulan Agustus. Seperti biasa, dari perusahaan mengadakan sidak kunjungan ke wilayah cabang untuk mengecek stok barang dan keuangan secara real. Kala itu giliran Mbak Tika, Randy, anak buah Mbak Tika, dan juga Ibu Vero, audit, untuk bertugas menyambangi kantor cabang Banda Aceh. Awalnya Mbak Tika dan Randy dengan senang hati menerima pekerjaan dinas pertamanya keluar daerah selama 1 minggu. Ya mungkin ini pengalaman baru untuk Mbak Tika ke kota Aceh, sekaligus dirinya bisa berwisata kuliner sesudah beres tugas. Ibaratkan pepatah sambil menyelam minum air, itulah yang ada di benak Mbak Tika dan Randy. Tetapi bukannya keadaan menyenangkan yang mereka dapatkan, melainkan mendapatkan pengalaman horor perdana.
Hal tersebut dikarenakan hotel yang biasa disewa oleh perusahaan sedang full book, dan si asisten menyarankan untuk menginap di hotel yang tidak kalah bagusnya dari hotel tersebut. Di hari H keberangkatan, Mbak Tika seperti mendapatkan pertanda. Di rumah Mbak Tika, tiba-tiba foto yang tergantung di ruang tamu mendadak menjadi bergeser miring. Mbak Tika yang melihat figura foto yang bergeser itu, ia segera mengadu kepada sang ayah. "Nak, semoga di perjalananmu tidak ada apa-apa ya. Bapak khawatir, kok bisa tiba-tiba figura fotomu bergeser miring sendirinya, padahal tidak ada angin." Ucapan ayah Mbak Tika disambut oleh ibu Mbak Tika yang seperti merasakan ada pertanda yang sama. "Semoga gak ada apa-apa ya nak di jalan. Ini kamu bawa tasbih kecil ibu." Ibu biasa menguntai tasbih bersikir ketika perasaan ibu sedang kalut dan sebelum ibu mau tidur. Mbak Tika mengambil tasbih itu dan ia selipkan di kantong sweaternya. Segera Mbak Tika berpamitan kepada ayah dan ibunya dan segera menaikkan taksi online yang sudah siap menunggu untuk mengantarnya ke bandara. "Aku udah apa-apa kok Bu. Pak, doakan Tika ya, mau dinas di luar kota. Ibu dan bapak hati-hati di rumah. Nanti Tika kabari kalau sudah sampai di sana," ucapnya sambil melambaikan tangan. Setibanya di bandara, sudah ada Rindi dan Ibu Vero yang menunggu. Tidak lama mereka pun masuk ke dalam pesawat. Selama di perjalanan, Mbak Tika sudah melupakan kejadian yang ia lihat di rumah. Dan ia asik berbincang-bincang dengan Rindi serta Ibu Vero sampai mereka mendarat di Banda Aceh.